C491 penipu profesional. Tentu saja, Niu tahu bahwa tanaman Chinese Knotweed itu asli, tetapi tetap bersikeras bahwa itu ditanam sendiri untuk menipu pemuda malang itu. Chen Xiaobei merasa jijik, tetapi dia juga bukan orang suci, karena itu dia memutuskan untuk tidak ikut campur. Selain itu, aturannya adalah pedagang dapat menggunakan penilaian situasional mereka sendiri untuk memeriksa keaslian bahan obat tradisional Tiongkok berdasarkan kasus per kasus. Singkatnya, Anda terampil jika mendapatkan barang asli, dan hanya kurang beruntung jika ditipu. Seperti kata pepatah, mencampuri orang lain dalam mencari nafkah sama saja dengan membunuh orang tua mereka. Chen Xiaobei akan menimbulkan badai besar jika dia ikut campur. Dan itu adalah sebuah tabu yang sangat besar. Tuan, 500 yuan terlalu sedikit. Bagaimana kalau 1000 yuan? Saya akan langsung setuju. Pemuda itu siap untuk berkompromi. Nak, jangan terlalu serakah. Bayangkan begini, kamu mendaki gunung dan beruntung menemukan 500 yuan di lantai. Kamu seharusnya merasa puas. Lagi pula, 500 adalah harga saya, tidak lebih, tidak kurang. Dan saya jujur dan baik hati, kamu bahkan tidak akan mendapatkan 500 jika saya pedagang yang pelit seperti yang lain di sini. Memalukan. Chen Xiaobei mengerutkan kening. Melalui pengamatan kibaguannya, dia dapat melihat bagian depan tanaman siput Cina itu bersinar dengan cahaya kemasan. Putih, hijau, merah, perak, emas, dan ungu kemasan mewakili kelangkaan masing-masing item, dan setelah perkiraan kasar, siput Cina ini seharusnya bernilai 5 juta. Bajingan tua itu menawarkan 500 yuan kepada pemuda itu. Aku sudah melihat banyak penipu, tapi belum pernah melihat yang sebegitu tidak tahu malunya. Baiklah, saya setuju dengan 500. Setuju. Pemuda itu menghela napas dan pasrah menerima imbalan yang sedikit itu. Baiklah. Luar biasa. Kepuasan adalah sumber kebahagiaan. Kau beruntung menemukan 500 yuan di lantai. Benarkan? Niu memaksakan senyum dan mengeluarkan 500 yuan untuk membayar pemuda itu, yang membalas senyumannya dan segera pergi. Itulah yang terjadi ketika orang bodoh bertemu dengan penipu. Pasangan yang sempurna, pikir Chen Xiaobei. Dia juga agak frustrasi. Niu pasti akan mematok harga yang sangat tinggi untuk tanaman Chinese Knotweed karena dia tahu nilai sebenarnya. Terlebih lagi, dia baru saja menghabiskan semua uangnya untuk membeli sebidang tanah baru. Yap Liangchen juga kaya, tetapi tidak pantas meminta uang darinya karena ia perlu menjelaskannya kepada keluarganya. Itu pasti akan memperumit keadaan. Ah Liang, pergi dan ambilkan aku kotak cendana ungu terbaik, seru Niu. Penjual itu menghilang entah kemana, dan muncul kembali kemudian dengan wadah yang diukir dengan gambar naga dan burung phoenix. Bos, mengapa kita menyimpan tanaman Chinese Knotweed seharga 500 yuan di dalam kotak ini? Tanya penjual itu sambil menyerahkan kotak tersebut kepada Niu. Biasanya kita menggunakannya untuk menyimpan ginseng berusia ratusan tahun. Kau tidak tahu apa-apa. Ginseng berusia 100 tahun hanyalah sampah di hadapan tanaman Chinese Knotweed ini. Niu menatap Chinese Knotweed yang baru didapatnya itu seperti seorang wanita cantik. Benarkah? Penjual itu menelan ludah dan ternganga melihat ramuan itu juga. Kau tidak mengerti apa yang kubicarakan. Ambilkan aku pisau. Petugas penjualan itu segera melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang ingin Anda lakukan? Lihatlah bentuknya yang seperti manusia. Setiap bagiannya sempurna kecuali benjolan di dada. Itu merusak penampilannya. Niu mengangkat pisau dan memotong benjolan itu tanpa ragu-ragu. Sekarang, ini sempurna, seru Niu. Kau tahu sama seperti aku, semua miliarder kaya raya yang mampu membeli ramuan ini adalah perfeksionis. Kita bisa menjualnya dengan cepat selama penampilannya sempurna. Bos, Anda pintar sekali. Penjual itu mengacungkan jempol kepada bosnya, dan Niu tersenyum lebar sambil membuang gumpalan itu ke tempat sampah. Sebelum memotong gumpalan itu, mata Chen Xiaobei tertuju pada Niu, tetapi sekarang dia fokus pada keranjang sampah yang bersinar dengan cahaya kemasan. Di sisi lain, cahaya kemasan dari tanaman Chinese Knotweed telah hilang sepenuhnya. Mengetahui apa yang telah terjadi, Chen Xiaobei tetap memasang wajah tanpa ekspresi sambil menekan kegembiraan di dalam dirinya. Wah, wah, wah. Siapa sangka si brengsek tua itu ternyata cuma idiot bodoh. Aku nggak percaya dia cuma memotong dan membuang inti dari Chinese Knotweed itu kan mutiara rohnya. Tuan Yap, kalian bisa kemari sekarang, teriak Niu. Tenanglah, tenanglah. Aku harus tenang, Chen Xiaobei menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju konter bersama Yap Liangchen. Tuan Yap, obat apa yang Anda cari hari ini? Niu tersenyum tenang. Sepertinya dia tidak takut pada Yap Liangchen, tidak seperti penjual itu. Namun, itu masuk akal. Niu adalah seorang dokter terkemuka yang juga mendapat dukungan dari keluarga Wu.
Dan dia baru saja membeli tanaman Chinese Knotweed berkualitas tinggi dengan harga yang sangat murah, itu adalah transaksi luar biasa yang sangat dia banggakan. Aku tidak membeli apapun hari ini, jawab Yap Liang Chen sambil menunjuk ke Chen Xiaobei. Temanku di sini ingin membeli sesuatu. Chen Xiaobei mengeluarkan selembar kertas. Berikan saja semua yang ada di daftar ini, katanya. Saya lebih suka bahan-bahannya sudah agak tua. Adikku, kurasa kau masih amatir, iya. Pengobatan Tiongkok itu tentang yin dan yang, dan kelima atribut itu harus ada dalam keseimbangan yang tepat. Bahan-bahan obat yang sudah lama terlalu kuat untuk tubuhmu. Chen Xiaobei terdiam. Ia hanya ingin mengucapkan dua kata. Haha. Bahkan tetua Luo pun terkesan dengan pengetahuan medisnya. Beraninya seorang ahli miksologi mencoba memberi pelajaran padanya. Aku punya rencana sendiri. Beritahu saja padaku. Anak muda, kau terlalu keras kepala. Apa kau benar-benar berpikir aku peduli padamu jika bukan karena Tuan Yap? Bos Niu, tolong ambilkan apa yang dibutuhkan teman saya. Dia sebenarnya ahli di bidang kedokteran, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia, apa ini semacam lelucon? Dia masih berusia 20-an, kurasa dia hanya seorang mahasiswa dari sekolah kedokteran. Dia tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Bos Niu, jaga ucapanmu. Yap Liang Chen mengerutkan kening, amarah meluap di matanya. Dia tidak akan pernah membiarkan orang lain mempermalukannya. Namun, Niu tetap tenang. Ia menatap Chen Xiaobei dengan angkuh dan berkata, aku tahu kau menginginkan beberapa untuk latihan, jadi kau tidak membutuhkan bahan-bahan obat kuno itu. Ini, aku punya sekeranjang sampah. Kau bisa mengambilnya secara gratis. Niu menunjuk ke keranjang di sampingnya. Kau, sikap macam apa itu? Berani-beraninya kau memberinya sampah. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menginjak-injak keluarga Yap? Liang Chen, tenanglah. Aku sangat menyukai hadiah gratis ini. Chen Xiaobei tersenyum dan mengambil keranjang itu. Bos Niu, terima kasih banyak, serunya. C492 tamparan yang patut ditonton. Dasar bodoh. Dia malah senang dapat sampah. Ho. Niu si peracik koktail terkekeh melihat Chen Xiaobei si bodoh. Chen Xiaobei hanya tetap tenang, bahkan, dia berusaha keras untuk tidak tertawa. Dasar orang tua pikun. Siapa yang idiot? Kau baru saja membuang ramuan herbal senilai 50 juta yuan begitu saja seperti sampah. Namun, Yap Liang Chen sama sekali tidak menyadari hal itu. Dia diam sepanjang waktu, tetapi akhirnya meledak ketika Niu mengejek Chen Xiaobei. Pak Tua, berani-beraninya kau bicara seperti itu. Jangan salahkan aku kalau aku membalasnya. Ho, Tuan Yap sangat kasar. Nak, jangan lupa bahwa toko obat herbal ini milik keluarga Wu. Jadi, berani-beraninya kau menyentuhku. Berkat dukungan kuat yang dimilikinya, lelaki tua itu bersikap begitu arogan. Gulma Cina yang diperolehnya merupakan keuntungan besar bagi keluarga Wu, oleh karena itu ia menikmati dirinya sendiri bahkan ketika Yap Liang Chen mengancamnya. Kau, akan kubuat kau menelan ludahmu sendiri. Percayalah, aku bisa menghancurkanmu. Yap Liang Chen mendidih. Setidaknya, dia adalah anggota keluarga yang berpengaruh, dia tidak akan pernah menerima penghinaan seperti itu. Jika Niu tidak berhati-hati, dia akan merasakan pukulan tinju Yap Liang Chen, dia menyadari. Tuan Yap, siapa lagi yang akan Anda pukuli? Saat suasana mencekam, sebuah suara penuh kebencian terdengar dari belakang Yap Liang Chen. Ia segera berbalik dan mendapati seorang pemuda sombong bersama dua pria yang lebih tua, hampir seusia dengan Niu si miksologis. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Pemuda itu berteriak begitu melihat Chen Xiaobei di toko, dan menatapnya dengan tatapan bermusuhan. Dia adalah orang yang sama yang pernah dipukuli Chen Xiaobei di lelang. Wu Jihao. Wah, siapa ini Wu Jihao? Chen Xiaobei terkekeh hanya dengan menyebut namanya. Satu. Apa kabar? Sialan kau. Namaku Wu Jihao, bukan Wu Jihao, teriak yang lainnya. Oh, ayolah. Ejaannya sama saja. Chen Xiaobei menggoda sambil tersenyum. Puff. Yap Liang Chen berusaha menahan tawanya tetapi gagal. Hahaha. Brobe memang yang terbaik. Wu Jihao. Puff. Hahaha. Darah mengalir deras ke pipinya saat Wu Jihao mengencangkan setiap otot di tubuhnya. Bajingan. Apakah kematian yang kalian inginkan? Oh. Jadi, kau ingin bertarung lagi? Chen Xiaobei menyeringai dan melemparkan tantangan dengan berani. Saat pertama kali ia bertarung melawan Wu Jihao dan menang, kekuatan tempurnya jauh lebih rendah. Sekarang kekuatan tempurnya telah meningkat ke level yang lebih tinggi, menghancurkan pria sombong itu saat itu juga jauh lebih mudah daripada memecahkan telur. Tentu saja, Wu Jihao tidak akan tahu tentang itu. Dia angkuh. Kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku dengan bantuan Yap Liang Chen. Aku bahkan akan memberimu nasihat, dia tidak selevel denganku.
Tuan Wu. Alasan Anda memanggil kami ke sini adalah untuk ambergris 100 tahun. Tapi, karena Anda memiliki urusan lain yang harus diurus, kami permisi. Salah satu dari dua pria yang lebih tua menyela konfrontasi mereka di tempat mereka berdiri di luar toko herbal. Meskipun begitu, mereka melakukannya dengan sangat sopan sehingga jelas bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam masalah Jiang Hu. Mohon tunggu, wahai yang terhormat. Saya tidak ada urusan yang harus diurus. Silakan. Mari kita lanjutkan. Wu Jihao dengan cepat mengubah sikapnya, dan ekspresinya tiba-tiba ramah saat ia memimpin kedua pria itu ke konter ramuan herbal. Wah wah. Selamat datang Tuan Muda, Tuan Fang, Tuan Yang. Niu tersenyum lebar saat menyambut mereka. Berdasarkan tingkah laku penipu itu, jelas bahwa dia berhasil memanggil bukan hanya satu, tetapi dua individu yang sangat istimewa. Meskipun mereka tidak setara dengan Tetua Luo, praktisi pengobatan tradisional terbaik Tiongkok, mereka pasti berada di dekat puncak juga. Tentu saja, membuat janji dengan salah satu dari mereka sangat sulit. Jadi bagaimana mungkin Wu Jihao hanya berdiri diam dan membiarkan keduanya pergi? Saat kedua pria itu mulai berbincang dengan Niu, Wu Jihao dengan cepat berbalik dan kembali menatap tajam Chen Xiaobei dan Yap Liangchen. Ketahuilah bahwa keberuntungan ada di pihakmu. Untuk sementara ini adalah gencatan senjata. Lalu ia segera menghampiri kedua pria di konter. Keluarkan ambergris 100 tahun yang kau terima beberapa hari yang lalu, katanya kepada Niu. Biarkan kedua ahli besar ini mengidentifikasinya. Alih-alih langsung menurut, Niu tersenyum seperti anak kecil kepada mereka bertiga. Mari kita kesampingkan ambergris untuk sementara, katanya. Aku baru saja menerima tanaman Chinese Knotweed yang istimewa. Konon usianya setidaknya 500 tahun, silakan lihat. Apa? Knotweed berusia 500 tahun. Ayo kita lihat sekarang. Mata Old Fang membulat begitu mendengarnya. Luar biasa. Yang tua juga sangat gembira. Tanaman Knotweed Cina berusia 500 tahun bisa dihargai hingga 50 juta yuan. Jika ada kelainan pada bentuknya, harganya bahkan bisa lebih tinggi. Apakah itu benar? Wu Jihao tercengang astoniset. 50 juta yuan bukanlah jumlah uang yang sedikit. Memang benar. Pengetahuanku mungkin tidak sebaik Guru Yang dan Guru Fang, tapi aku tidak akan pernah salah mengidentifikasi ramuan apapun, kata Ni dengan bangga sambil mengeluarkan kotak cendana berwarna ungu. Jika itu benar, dan bisa dijual seharga 50 juta, aku akan memberimu hadiah yang berlimpah. Hahaha. Wu Jihao menyeringai lebar, memperlihatkan deretan giginya yang putih bersih kepada Niu. Mereka kini telah sepenuhnya melupakan pelanggan mereka yang lain. Bro Bei, ayo kita pergi. Mereka membuatku sakit. Yap Liangchen mengerutkan kening. Tenang saja. Acaranya baru saja dimulai. Chen Xiaobei menyeringai sambil menarik gumpalan kecil dari tempat sampah yang telah dipotong dan dibuang oleh Niu. Ini memang tanaman Chinese Knotweed berusia 500 tahun. Bentuknya juga istimewa. Tapi ada sesuatu yang hilang. Fang Tua mengerutkan kening khawatir. Itu karena ramuannya sendiri. Yang menyipitkan matanya. Tanaman Knotweed ini mungkin sudah tua, tetapi khasiat obatnya tidak berbeda dengan Knotweed biasa yang berusia 50 tahun. Benar. Fang setuju, lalu mengambil Knotweed untuk menciumnya. Aroma herbalnya tidak hanya lemah, tetapi juga semakin memburuk setiap detiknya. Sepertinya kekuatannya perlahan menghilang. Apa yang terjadi? Biarkan saja dan nanti akan berubah menjadi kayu biasa. Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Niu terkejut. Wajah Wu Jihao meringis, mungkin dia tidak bisa tersenyum lagi. Haha, itu tamparan di muka. Lucu sekali. Yap Liangchen tertawa sambil menonton, tanpa menyadari bahwa tamparan itu belum mengenai sasaran. Tuan Yang, Tuan Fang. Apa yang terjadi? Niu mencoba bertanya. Lihat di sini. Yang menunjuk ke ujung depan tanaman Knotweed berbentuk manusia itu. Kau melakukan sesuatu di sini. Dari pengalamanku, kau baru saja mencabut mutiara roh dari Knotweed itu. Apa-apa itu mutiara roh? Tanya Wu Jihao. Ini adalah puncak dari semua ki spiritual yang dikumpulkan oleh tanaman Knotweed selama 500 tahun, dengan kata lain, titik fokus dari ki spiritual yang terkompresi, jelas Fang. Menurut legenda, jika tanaman Knotweed dibudidayakan selama lebih dari 1000 tahun, mutiara roh akan berubah menjadi pil iblis, memungkinkan tanaman Knotweed untuk menjadi roh itu sendiri. Kemudian ia akan bergerak bebas di bawah tanah, itulah sebabnya tidak ada yang bisa menemukannya. Singkatnya, tanpa mutiara roh itu, semua tanaman siput Cina tidak ada gunanya. Guru yang meletakkan kembali tanaman siput Cina itu ke atas meja. Apa? Mutiara roh? Pil iblis? Niu tercengang. Tepat ketika dia hampir kehilangan akal sehatnya, dia teringat sesuatu dan menoleh ke arah Chen Xiaobei. Halo lagi. Siapa yang bodoh sekarang? Ngomong-ngomong, terima kasih atas hadiahnya.
Chen Xiaobei tersenyum polos sambil melambaikan tangan kepada si penipu dengan gumpalan yang baru saja dibuangnya. Sendawa. Niu merasakan empedu naik ke tenggorokannya, dia hampir muntah begitu tinggi hingga bisa mengecat ulang langit-langit. Dia baru saja membuang sejumlah uang senilai 50 juta yuan kepada bocah itu. Bocah itu bahkan mengejeknya karena bodoh. Demi para dewa. Tamparan yang sangat keras. Pada saat itu juga, tidak ada hal lain yang diinginkan Niu selain menemukan sepotong tahu tua dan memukul dirinya sendiri sampai mati dengan tahu itu. Catatan penerjemah. 1. Nama Wu Jihao adalah permainan kata yang juga bisa berarti tidak bermartabat. C493 permusuhan yang tidak beralasan. Retakan. Dengan cengkeraman yang kuat, Chen Xiaobei memecahkan lapisan luar gumpalan itu. Kulit yang kering dan berbubuk jatuh ke lantai dan akhirnya menampakkan sebuah mutiara kecil berwarna hitam mengkilap. Benda itu terasa dingin saat disentuh. Dengan menggunakan 8 diagram ramalan ilahi, Chen Xiaobei dapat melihat kilauan emas yang mengelilinginya. Jika ia memeliharanya, kilauan emas itu bahkan mungkin berubah menjadi warna ungu kemasan. Aroma harum yang kuat dari tanaman Chinese Knotweed liar dan tua tercium dari mutiara itu. Aromanya sangat menyenangkan, sedikit menghirupnya saja sudah cukup untuk menenangkan tubuh dan jiwa mereka. Demi para dewa, baik guru yang maupun guru Fang tersentak takjub. Itu mutiara roh dari siput Cina. Pemuda itu memegangnya. Anak muda, apakah kau ingin menjualnya? Orang tua ini bersedia menawarkanmu 50 juta yuan, seru Tuan Fang, bereaksi cepat dan memberikan tawaran pertama. Namun, guru yang dengan cepat mengajukan tawaran lain. Anak muda, saya kenal seorang pengusaha kaya di Hong Kong yang memiliki koneksi luas. Jika kau bersedia menjual mutiara roh itu kepadaku, 50 juta hanyalah tawaran awal. Apa, 50 juta itu cuma tawaran awal? Yap Liang Chen tercengang. Ia sempat ragu ketika Chen Xiaobei benar-benar mengorek-ngorek tempat sampah. Baru setelah rahasia itu terungkap, ia menyadari bahwa sampah itu adalah barang mitos yang bernilai sangat mahal. Namun, tidak, Chen Xiaobei menyeringai, menatap guru Yang dan guru Fang secara bergantian. Dan tidak, aku tidak berencana untuk menjual ini. Baginya, 50 juta yuan tidak cukup untuk mengubah pikirannya. Selama dia memiliki uang itu, dia bisa membuat pil pembakar tulang dan pil peningkat kehidupan Tai. Setelah itu, 50 juta yuan hanya akan menjadi uang receh. Baik guru Yang maupun guru Fang mengangguk lesu. Meskipun begitu, mereka tidak menyerah, dan meninggalkan nomor kontak mereka kepada Chen Xiaobei jika pemuda itu berubah pikiran. Ramuan legendaris yang hanya bisa didapatkan sekali seumur hidup itu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana ini bisa menimpa saya? Chen Xiaobei mendongak dan melihat mata Wu Jihao melotot dan hampir keluar dari rongganya. Tokoh keluarganya telah berhasil mendapatkan seseorang dan mengamankan tanaman Knotweed berusia 500 tahun, tetapi sekarang tanaman itu hanyalah sepotong kayu yang membusuk. Belum lagi, orang yang diuntungkan dari semua ini adalah Chen Xiaobei sendiri, dengan mutiara roh asli yang bernilai 50 juta yuan atau lebih di telapak tangannya. Perasaan kalah, kekecewaan yang luar biasa, dan perasaan terlempar dari puncak dunia ke jurang terdalam terlalu berat untuk ditanggung oleh Wu Jihao. Aku. Niu menutupi wajahnya dengan telapak tangan dan terdiam. Dia sangat malu pada dirinya sendiri, dia tidak pernah membayangkan akhir yang mengerikan seperti ini. Dia hanya menghabiskan 500 yuan untuk apa yang dia kira adalah tambang emas, tetapi uang itu akhirnya terbukti menjadi pelajaran tentang kerendahan hati. Dia memiliki barang asli di tangannya, namun dengan bodohnya dia memberikannya kepada orang lain. Sungguh ironis dan bodoh bahwa siapapun akan meratapinya. Saat ini, dia merasa seolah-olah seseorang sedang memberinya setumpuk kotoran hangat. Karena keadaan sudah menjadi seperti itu, pria itu tidak punya pilihan selain bertindak. Itu adalah kesalahan penilaian kecil di pihak Chen Xiaobei, musuh harus dibunuh setiap saat, bukan dikepung. Karena sangat frustrasi, Niu berteriak. Mutiara roh itu bukan miliknya. Anak itu mencurinya dariku. Apa yang kau katakan? Dia mencurinya. Kedua guru besar itu berseru kaget. Bajingan! Beraninya kau mencuri dari keluarga Wu. Apa kau sudah kehabisan napas? Wu Jihao melompat seperti ditusuk babi hutan, dia menatap Chen Xiaobei dengan amarah yang membara di matanya. Dia langsung mengambil kesimpulan tanpa diskusi yang rasional. Ho, aku tahu kau bermusuhan. Chen Xiaobei hanya mengangkat bahu acuh tak acuh. Sebagai catatan, kau terlalu cepat mengambil kesimpulan, seperti perenang yang melompat ke kolam. Kau tidak punya sedikit pun harga diri seperti yang diharapkan. Mutiara roh itu diberikan kepadaku oleh Niu si ahli campuran. Kapan aku pernah mencurinya? Omong kosong. Dia tidak mungkin memberikan barang berharga seperti itu begitu saja.
Bahkan orang bodoh pun tidak sebodoh itu, geram Wu Jihao. Dasar bajingan. Kembalikan mutiaranya atau aku akan memastikan kau tidak akan pernah meninggalkan toko ini hidup-hidup. Hehe, pecundang yang sok tangguh ya. Chen Xiaobei kembali mengangkat bahu, tidak terpengaruh oleh ancamannya. Sialan kau. Kau hanya mengalahkanku terakhir kali dengan trik murahan. Kali ini, aku tidak akan menahan diri dengan ki sejatiku. Aku ingin melihat bagaimana kau bertahan menghadapi itu. Wu Jihao meraung, bayangan Chen Xiaobei menusukkan tongkat ke anusnya semakin menyulut amarahnya. Kebenciannya tidak akan pernah hilang jika dia tidak membunuh Chen Xiaobei saat itu juga. Coba ancam Bro Bei lagi, berani kau. Hahaha. Yap Liangchen terkekeh sementara Wu Jihao menggonggong seperti pecundang yang tidak terima kekalahan. Yap Liangchen sendiri hadir untuk menyaksikan momen ketika Chen Xiaobei membunuh seorang bangsawan vampir dengan satu serangan. Melawan Wu Jihao yang hanya memiliki kekuatan tempur 10.000, Chen Xiaobei bahkan tidak membutuhkan setengah kekuatannya. Namun pria itu terus berlagak sombong meskipun tidak menyadari semua itu. Dia memang pantas mendapatkannya. Yap Liangchen. Apa kau terbentur kepala begitu keras sampai bingung dengan sebutan kehormatanmu? Balas Wu Jihao dengan tajam. Bagaimana bisa kau memanggil anak kecil ini kakak Bei? Kau memalukan semua pewaris kota naga. Aku melarangmu memberitahu siapapun bahwa kau mengenalku, aku tidak tahan menanggung rasa malu ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memanggilnya Bro Bei, dan akan selalu begitu. Sedangkan kau, di sisi lain, bahkan tidak pantas disebut nama. Yap Liangchen mengangkat bahu dan memalingkan muka. Bodoh. Wu Jihao memutar matanya. Aku lelah berdebat dengan orang-orang idiot dan pencuri. Kembalikan mutiaranya atau kalian berdua akan menyesal pernah menginjakkan kaki di toko ini. Niu, yang merasa semakin berani karena kehadiran Wu Jihao, ikut bergabung. Kalian berdua sebaiknya mendengarkan kata-katanya, teriaknya. Tuan muda saya adalah pewaris fraksi Qiwu dan seorang jenius dalam seni bela diri. Suatu hari nanti dia akan mencapai puncak Jianghu. Percayalah, kalian tidak boleh meremehkannya. Dia bisa menghancurkan kalian jika dia mau, bahkan sebelum kalian sempat menangis. Sementara itu, Guru Fang dan guru yang telah lama mundur ke tempat yang lebih aman untuk menghindari keterlibatan dalam konflik Jianghu yang akan segera terjadi. Namun, mereka tahu betapa kuatnya Wu Jihao, mereka tidak bisa menahan rasa takut dan kasihan pada Chen Xiaobei. Cukup bicara. Aku akan menghitung sampai 3, serahkan mutiara roh itu sebelum itu atau tanggung akibatnya. Wu Jihao menatap Chen Xiaobei dengan keserakahan dan kemarahan. Tidak mungkin dia akan main-main dengan 50 juta yuan yang dipertaruhkan. Oh, benarkah? Kalau begitu, aku akan membantumu menghitung. Chen Xiaobei mengangkat bahu dan mengangkat tangannya. 3. Langkah itu hampir sama dengan mengibarkan bendera merah di depan banteng yang mengamuk. Sebuah tantangan yang berani. Sial. Karena kau sangat ingin mati, aku akan mencabik-cabikmu. Kemarahan Wu Jihao jelas telah meluap, dia meraung sambil mulai menyerbu ke arah Chen Xiaobei. Kau, mencoba melumpuhkanku. Chen Xiaobei menyipitkan matanya, aura intimidasi yang samar terpancar darinya. Aku sudah memberimu begitu banyak kesempatan dan kau menyia-nyiakannya dengan omong kosong. Kau memang pantas mendapatkannya, teriak Wu Jihao sekuat tenaga dan melayangkan pukulan ke wajah Chen Xiaobei. Suara mendesing. Pukulan tinjunya menghantam udara dengan suara begitu keras sehingga ketiga pria yang lebih tua itu gemetar ketakutan. Mereka adalah manusia biasa, kekuatan para elit Jianghu hampir setara dengan kekuatan dewa di mata mereka. Pukulan itu sendiri pasti memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga mereka yakin Chen Xiaobei pasti akan lumpuh bahkan jika dia berhasil selamat. Berdiri dan mengamati dari kejauhan, Yap Liangchen menyaksikan konfrontasi itu dengan malas. Ia sangat ingin tertawa karena ia sudah tahu bagaimana pertempuran itu akan berakhir. Kekalahan Wu Jihao sudah ditakdirkan. Terdengar suara yang samar namun jelas, dan kepalan tangan Wu Jihao tetap melayang di udara. Apa-apaan ini? Semua orang kecuali Chen Xiaobei dan Yap Liangchen tersentak melihat pemandangan yang menakjubkan itu. Yap Liangchen, yang sejak awal tahu siapa yang berhak meraih kemenangan, ternganga melihat pemandangan yang luar biasa itu. Dia hanya mengangkat satu jari, namun berhasil menghentikan pukulan yang memiliki kekuatan tempur 10.000. Mengingat perbedaan antara satu jari dan satu kepalan tangan hanya 4 jari, kekuatan yang ditunjukkan oleh Chen Xiaobei sungguh luar biasa. Memang, mereka yang memiliki kekuatan cenderung masih menggunakan telapak tangan untuk menangkis serangan, hanya mereka yang memiliki kepercayaan diri mutlak dan kekuatan yang tak tergoyahkan yang mampu menghentikan tinju dinamis seperti itu hanya dengan satu jari. Namun demikian, permainan telah berakhir bagi Wu Jihao. Seseorang bisa melayangkan 100 pukulan, tetapi mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan orang lain yang bisa menghentikannya hanya dengan satu jari.
Perkelahian itu hampir tidak berlangsung sedetik pun dan pemenangnya sudah ditentukan. Bahkan ketiga lelaki tua yang tidak berlatih seni bela diri pun dapat melihat bahwa kekuatan Chen Xiaobei jauh melampaui kekuatan lawannya. Menggambarkan kekalahan itu sebagai kekalahan telak dan menghancurkan adalah sebuah kemurahan hati. Mustahil. Mustahil. Wu Jihao kehilangan akal sehatnya, dan mulai meragukan kekuatannya sendiri. Aku berlatih dan memperoleh kekuatan tempur yang dahsyat sebesar 10.000, pukulanku memiliki kekuatan 4.000 pon. Bagaimana mungkin kau menghentikannya hanya dengan satu jari? Ini tidak mungkin, mataku mempermainkanku. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Aku tidak bisa memutuskan untukmu. Chen Xiaobei menatapnya tajam dan menendang. Kecepatan yang luar biasa. Wu Jihao dan Yap Liangchen sama-sama terengah-engah, perbedaannya hanya pada satu orang yang merasa kagum, sementara yang lain diliputi rasa ngeri. Kecepatan itu. Kekuatan tempurnya pasti 12.000, seru Yap Liangchen kagum. Demi para dewa. Bagaimana dia melakukannya? Kakak Bei masih sangat muda namun sudah mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Kekuatan yang luar biasa. Suatu hari pemuda itu akan berdiri di puncak dunia Jianghu. Tak seorang pun akan mampu menyentuhnya saat itu. Ketika Chen Xiaobei melayangkan tendangannya, hanya Wu Jihao dan Yap Liangchen yang berhasil melihatnya sekilas. Ketiga lelaki tua yang bersembunyi di sudut tidak dapat melihat apapun, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Uff! Terdengar suara dentuman keras. Wu Jihao terlalu lambat bereaksi, dan menerima dampak penuh dari tendangan itu di perut bagian bawahnya. Chen Xiaobei memastikan dia tidak memukulnya terlalu keras, tetapi dia tetap terlempar ke seberang ruangan dan terbentur keras ke dinding. Retakan terbentuk seperti jaring laba-laba dengan Wu Jihao di tengahnya, dan seluruh bangunan bergetar seolah-olah akan runtuh. Ark! Blark! Wu Jihao memiringkan kepalanya dan memuntahkan setengah galon darah sambil mengerang kesakitan. Dia merasa seolah-olah isi perutnya telah dirombak dan digiling menjadi bubur. Rasanya seperti dia akan meledak sebentar lagi. Kekuatan sebesar itu. Dia pasti bukan manusia. Guru Fang dan guru yang terdiam. Jantung mereka berdebar kencang, dan mereka tidak bisa berkata-kata, atau lebih tepatnya, mereka tidak dapat menemukan kata-kata untuk berbicara. Atas nama apa ini? Monster macam apa itu? Niu si miksologis merasakan kakinya lemas dan jatuh tak berdaya ke lantai. Rasa malu dan bersalah karena menjadi saksi palsu melawan Chen Xiaobei membuatnya gemetar ketakutan. Tuan muda dari keluarga yang mendukungnya tergeletak berlumuran darahnya sendiri. Jika itu Niu, dia pasti sudah hancur berkeping-keping hanya dengan bersin dari Chen Xiaobei. Dia akhirnya menyadari siapa yang telah dia hadapi, apa yang akan terjadi padanya jika Chen Xiaobei ingin membalas dendam. Niu hampir mengompol hanya dengan memikirkan hal itu. Namun, Chen Xiaobei tidak berniat membuang-buang waktu untuk orang tua itu, hanya Niu yang menganggap dirinya layak diperhatikan. Mengabaikan bartender yang gemetar setiap langkahnya, pemuda itu berjalan menuju Wu. Jangan mendekatiku. Tinggalkan aku, kumohon. Kumohon. Ampuni aku, teriak Wu Jihao saat melihat Chen Xiaobei mendekat, seolah-olah ia adalah seekor domba yang terpojok oleh seekor harimau. Tidak diragukan lagi bahwa perbedaan kekuatan tempur mereka hampir tidak nyata. Kehadiran Chen Xiaobei yang begitu kuat kini menghancurkan tekad Wu Jihao hingga berkeping-keping. Kau tidak punya hak untuk bernegosiasi, geram Chen Xiaobei. Kau harus siap sedia saat kau memutuskan untuk melumpuhkanku. Tidak, 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 teriak Wu Jihao, meronta-ronta seperti anjing yang menyedihkan. Aku adalah tuan muda dari fraksi King Wu. Jika kau melumpuhkanku, kau akan membuat seluruh klan menjadi musuh. Dan paman keduaku adalah wakil kepala inspektur organisasi 6 pintu. Dia akan menyeretmu ke penjara dan kau tidak akan melihat hari esok. Apakah itu yang kau inginkan? Chen Xiaobei berhenti, seolah tiba-tiba teringat sesuatu. Pamanmu. Takut. Seharusnya kau takut. Wu Jihao melihatnya terdiam, dan mengira dia telah mendapatkan keberuntungan besar. Berdiri dengan semangat baru, dia mulai berteriak lagi. Bajingan. Aku juga bertemu pamanku di sini hari ini. Dia akan segera tiba. Nikmati napas terakhirmu selagi masih bisa. Namun, ancaman itu hanya membuat Chen Xiaobei menggaruk dagunya. Pamanmu. Apakah dia Wu Tianhe? Tanyanya dengan santai. Benar. Begitu pamanku datang, kau akan mati. Keputusasaan Wu Jihao seolah lenyap, digantikan oleh kegembiraan. Melihat tuan mudanya sudah bangkit dan beraksi lagi, Niu pun kembali merasakan harga dirinya yang kosong. Apa yang terjadi? Menyerah begitu cepat. Aku tantang kau untuk tetap tinggal dan menghadapi murka tuan besar. Dia akan mengalahkanmu dan mengirimmu ke penjara organisasi 6 pintu. Kau akan membusuk di sel penjara seumur hidupmu. Yap Liangchen ketakutan, dia segera menepuk bahu Chen Xiaobei. Kak Bei, sebaiknya kita pergi sekarang, desaknya. Wu Tianhe bukan orang yang bisa kita hadapi.
Dia bukan hanya seorang perwira tinggi, tetapi juga dikenal sangat protektif terhadap orang-orang di sekitarnya. Jika dia melihat Wu Jihao dalam kondisi seperti ini, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Anak muda, sebaiknya kau pergi sekarang. Guru Fang dan guru yang juga berseru dengan niat baik. Kau akan disiksa dalam tahanan. Tidak kehilangan nyawa adalah skenario terbaik bagimu sekarang. Chen Xiaobei mengangkat bahu dan membungkuk sedikit kepada kedua pria yang lebih tua itu. Terima kasih atas perhatian Anda. Tapi saya sendiri ingin tetap di sini dan menyaksikan Wu Tianhe yang hebat menyelesaikan masalah yang menyedihkan ini. Kenapa kau? Kenapa kau tak mau mendengarkan kami? Apa kau benar-benar ingin menantang guru besar itu? Akan terlambat bagimu saat dia tiba. Keduanya menghela napas putus asa. Sial. Kita sudah terlambat, gumam Yap Liangchen, wajahnya dipenuhi kengerian. Apa yang terjadi di sini? Sebuah suara berat dan tegas terdengar. Sebutkan nama setan, maka ia akan muncul. Mata Wu Jihao berbinar gembira. Dengan berpura-pura sakit, ia berlari ke pangkuan pamannya dan memohon. Paman, kau harus menegakkan keadilan. Bajingan itu berani-beraninya mencuri mutiara roh siput Cina kita dan kemudian memukuliku. Lumpuhkan dia. Patahkan semua anggota tubuhnya. Wu Tianhe mendongak dan menyipitkan matanya. Namun, ekspresi muramnya langsung berubah menjadi kegembiraan begitu melihat Chen Xiaobei berdiri di sana, menunggunya dengan acuh tak acuh. Dia segera bergegas menghampiri pemuda itu dan membungkuk dengan hormat. Tuan Chen, apa yang terjadi di sini? Tanyanya dengan penuh hormat. Seperti yang kau lihat, keponakan kesayanganmu itu ingin melumpuhkanku dengan mematahkan anggota tubuhku, jawab Chen Xiaobei dengan tenang. Wajah Wu Tianhe berubah masam. Dia menundukkan kepala dan bertanya, Tuan Chen, bagaimana saya harus menghadapi orang bejat seperti itu? Baiklah, jika itu terserah padaku, aku akan membalasnya sepenuhnya. Tapi karena dia darah dagingmu, kurasa aku bisa menerima hukuman setengahnya saja. Baiklah. Wu Tianhe mengangguk dan melangkah menuju Wu Jihao, dengan lengan kanannya menghantam dengan brutal. C495 tirai terbuka besok malam. Retakan. Sebelum orang lain sempat bereaksi, Wu Tianhe diam-diam telah mengangkat satu kakinya dan menghantamkannya ke kaki kanan Wu Jihao, hingga patah juga. Ark, Paman, apa yang kau lakukan? Kenapa Gar? Kenapa kau menyakitiku? Wu Jihao merintih, kesakitan terlihat jelas di wajahnya dan hampir kehilangan suaranya karena berteriak. Kehilangan banyak darah semakin membuatnya lemah, wajahnya pucat pasi seperti selembar kertas, sementara keringat mengalir deras dari dahinya ke dagunya seperti air terjun. Tak lama kemudian, pria itu mengerang, matanya berputar ke atas, dan ia pingsan karena penderitaan yang luar biasa. Petik 2. Baik guru yang maupun guru Fang menarik napas tajam sambil tetap tak bergerak. Peristiwa itu bagaikan roller coaster yang terlalu berat untuk ditanggung oleh siapapun seusia mereka. Astaga! Niu terengah-engah, celananya kini basah kuyup karena ketakutan. Dia menggigil di tanah seperti anak sapi yang baru lahir. Apa yang sedang terjadi? Yap Liangchen bingung dan sangat terkejut. Sepertinya setiap kali otaknya mulai memproses apa yang ada di sekitarnya, semuanya selalu berubah total. Pria yang dikenal karena sikap protektifnya justru melumpuhkan keponakannya sendiri. Tak seorang pun akan mempercayainya meskipun kabar itu menyebar ke seluruh kota naga, apalagi jika semua itu terjadi hanya karena Chen Xiaobei yang mengatakannya. Jujur saja, siapa yang akan percaya bahwa seorang pemuda berusia awal 20-an telah merebut kendali seorang wakil kepala inspektur terkenal di dalam organisasi 6 pintu yang kuat. Itu bahkan lebih gila lagi jika kita mempertimbangkan bahwa pria itu mungkin akan mematahkan setiap anggota tubuh kerabatnya sendiri jika bukan karena perintah tegas Chen Xiaobei untuk hanya memberikan setengah hukuman. Wu Tianhe menendang wajah Wu Jihao, membuatnya tersentak hingga terbangun. Bajingan! Tundukkan kepalamu dan minta maaf kepada Tuan Chen. Apa? Kau sudah mematahkan lengan dan kakiku, dan kau masih menyuruhku meminta maaf kepada sampah itu. Paman, kau gila, teriak Wu Jihao, masih belum bisa menerima kenyataan bahwa pamannya sendiri akan membuatnya lumpuh. Cukup. Wu Tianhe meraung dengan aura dominan seekor binatang buas yang menakutkan. Tuan Chen adalah orang yang akan mengubah keseimbangan dunia. Menyinggungnya hanya akan mendatangkan malapetaka bagi keluarga kita sendiri. Apa? Semua orang sama-sama terkejut, kecuali Chen Xiaobei, tentu saja. Membalikkan keadaan. Menghujani keluarga Wu dengan api. Sudah menjadi rahasia umum bahwa keluarga Wu mendapat dukungan kuat dari fraksi Wu Qing, dan Wu Tianhe sendiri berada di peringkat teratas organisasi 6 pintu. Meskipun mereka bukan keluarga yang paling bergengsi, mereka tetap dianggap sebagai golongan teratas masyarakat kelas atas. Oleh karena itu, tidak terbayangkan bahwa seorang pemuda yang baru berusia 20-an mampu mendatangkan kehancuran bagi klan mereka.
Tidak seorang pun akan menerimanya kecuali Wu Tianhe sendiri yang mengatakannya. Paman, kau bercanda, kan? Bagaimana? Bagaimana mungkin seseorang seperti dia memiliki kekuatan sebesar itu? Wu Jihao menelan ludah, sulit mempercayai pamannya sendiri. Pemuda malang itu hancur dan ketakutan. Namun, perlahan-lahan ia menyadari bahwa ia telah menyinggung seseorang yang setara dengan Buddha, seseorang yang seharusnya tidak pernah ia lawan. Bercanda, teriak Wu Tianhe. Alasan aku masih hidup dan sehat adalah karena Tuan Chen. Tanpa dia, aku pasti gagal dalam misiku dan kehilangan nyawaku. Aku tidak bisa mengungkapkan hal lain karena itu adalah rahasia negara. Belajarlah membaca tersirat. Rahasia nasional, itu jelas merujuk pada Xiang Yu. Pria yang pukulan tunggalnya melumpuhkan Huang Fu Lengshan membuat Wu Tianhe percaya bahwa Chen Xiaobei adalah seorang dewa. Fakta bahwa dia memiliki Xiang Yu di belakangnya dan siap membantunya sudah lebih dari cukup. Setelah insiden Poseidon, Wu Tianhe bertekad untuk membuat keluarga Wu dan seluruh fraksi King Wu menghormati Chen Xiaobei sebagai guru besar mereka. Dari situ saja, orang bisa memahami mengapa Wu Tianhe rela melumpuhkan keponakannya tanpa penyesalan. Tidak perlu mencari tahu tentang koneksi Chen Xiaobei lainnya juga. Xiang Yu saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga Wu. Wu Tianhe hanya menyadari betapa seriusnya situasi ini, atau lebih tepatnya seberapa buruknya keadaan bisa menjadi jika Chen Xiaobei terlibat. Demi para dewa, seberapa hebatkah pemuda ini? Baik guru Fang maupun guru yang merasakan merinding di punggung mereka. Meskipun mereka cukup baik untuk menyarankan Chen Xiaobei untuk melarikan diri, kata-kata itu hampir menghina ketika kebenaran terungkap. Dia telah mengendalikan semuanya sejak awal, tetapi mereka bahkan mendesaknya untuk melarikan diri. Niu merasakan tusukan yang menyakitkan dan pingsan. Ia telah bertahan cukup lama untuk pria dengan fisik lemah seperti dirinya, kini, jantungnya menyerah begitu saja. Yap Liang Chen tahu betul siapa yang dia layani, tetapi dia tetap merasa kagum seperti orang lain. Namun, alih-alih rasa takut, dia merasakan kebanggaan yang meluap di dadanya. Dia merasa terhormat telah bertemu dengan Bro Bei. Tuan Chen, saya sangat menyesal. Mohon terima permintaan maaf saya. Saya salah. Wu Jihao memohon, kepalanya tertunduk ke tanah di tengah kesakitan. Apakah kau masih menginginkan mutiara roh gulma Cina? Tanya Chen Xiaobei. Tidak, aku tidak menginginkannya. Wu Jihao menggelengkan kepalanya. Daftar ini berisi semua bahan obat yang kubutuhkan, dan aku lebih suka yang sudah lama. Bisakah kau ambilkan untukku? Chen Xiaobei menyerahkan selembar kertas kepadanya. Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Anda akan mendapatkannya secara gratis, anggap saja ini hadiah. Wu Jihao berteriak sekeras-kerasnya. Seseorang, datang dan ambilkan ramuan untuk pria ini. Seorang pemilik toko berlari menghampiri, dan hampir tersentak ketika melihat betapa babak belurnya Wu Jihao. Namun, ia juga cukup bijaksana untuk tidak bertanya apapun, dan hanya mengambil kertas itu lalu mengangguk sebelum cepat-cepat pergi. Tuan Chen, boleh saya bertanya untuk apa Anda membutuhkan ramuan ini? Tanya Wu Tianhe. Sepertinya Anda tidak membutuhkan perawatan. Aku berencana membuat 2 jenis pil. Chen Xiaobei tersenyum. Apa yang kau katakan? Kau juga membuat pil? Wu Tianhe tersentak. Dia bukan satu-satunya yang terkejut, semua orang yang hadir sama-sama terkejut lagi. Ada apa? Bukankah seharusnya aku membuat pil? Chen Xiaobei mengangkat alisnya. Tidak apa-apa. Wu Tianhe cepat-cepat berkata sambil menenangkan diri. Kami hanya terkejut, itu saja. Para alkemis hampir seperti harta nasional. Mereka seperti panda, meskipun jumlah mereka lebih sedikit daripada panda. Untuk kesekian kalinya hari itu, guru Fang dan guru yang terdiam. Tiba-tiba, Chen Xiaobei menjadi sosok yang bahkan lebih langka daripada panda raksasa. Yah, kau mungkin tidak akan pernah mempercayaiku, kata Chen Xiaobei. Bagaimanapun, aku berencana membuat 2 jenis pil, satu untuk meningkatkan kekuatan tempur sementara, dan satu lagi untuk menyembuhkan luka dalam. Dan jika semuanya berjalan lancar, aku akan menyelesaikannya dalam beberapa hari. Aku akan menjualnya, jadi mohon nantikan produk akhirnya. Wu Tianhe, Tuan Yang, dan Tuan Fang ternganga melihat pemuda itu. Menjualnya. Jadi, Anda memang tahu cara membuat pil itu. Tuan Chen. Jika memang demikian, kami akan menunggu pengumuman resmi Anda. Kami sangat ingin melihat keajaiban yang akan dicapai oleh keahlian pengobatan Anda. Kemudian, pemilik toko kembali dengan sebuah tas berisi semua bahan obat yang diminta Chen Xiaobei. Ia memeriksa apakah ada yang hilang, sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain dan meninggalkan toko bersama Yap Liang Chen. Tiba-tiba, ponsel Chen Xiaobei bergetar. Dia mengeluarkannya dan melihat notifikasi pesan pribadi. Itu dari penguasa bulan. Dia akhirnya membalas. Moon Lord. Keahlianku.
Ceritakanlah masalahmu padaku. Chen, begitulah Moon Lord. Langsung saja, ada banyak sekali burung di sekitarku yang memohon agar aku memangsa mereka. Tapi setiap kali tiba waktunya untuk memasukkan perci ke dalam tempat bermain, selalu ada saja yang mengacaukannya. Apa yang sebenarnya terjadi, Moon Lord? Oh, itu. Yah, ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa kukatakan padamu. Chen Xiaobei. Baiklah, aku akan berhenti bertanya. Namun, tolong beritahu aku bagaimana cara menghindari cipratan air dingin. Moon Lord. Ah, ada caranya. Namun, omong kosong. Chen Xiaobei mendengus. Si kuno itu selalu menginginkan sesuatu dariku. Sungguh menyebalkan. Chen Xiaobei. Aku akan memberikanmu apapun yang bisa kudapatkan. Penguasa bulan. Dewa Chen sungguh pria yang murah hati. Yah, orang tua ini kebetulan menyukai minuman keras. Kirimkan aku sebotol minuman keras naga 100 buah dan sesuatu yang hanya ditemukan di bumi, dan aku akan mengurus urusanmu dengan burung-burung itu. Chen Xiaobei. Tidak masalah. Aku akan mengambilnya sekarang dan melemparkannya padamu secepat mungkin. Kebahagiaanku sekarang ada di tanganmu. Moon Lord, serahkan padaku. Aku menantikan minuman alkoholmu yang luar biasa, cemberut. Chen Xiaobei segera pergi ke toko serba ada kecil, membeli sekarton bir dan 3 botol minuman keras naga 100 buah, lalu mengirimkannya kepada Dewa Bulan. Untuk memastikan Dewa Cinta tidak mengacaukan semuanya, dia juga mengirim pesan lain yang menyebutkan nama targetnya adalah Lin Xiang, dan waktu serta tempatnya adalah besok malam, di rumahnya. Setelah Raja Bulan menerima minuman keras itu, dia menjawab Chen Xiaobei dengan bangga dan percaya diri menjamin bahwa tidak akan ada kejadian atau gangguan besok, yang kemudian membuat manusia biasa itu memasukkan ponselnya ke saku dan menghela napas lega. Jika ini tidak berhasil, aku tidak tahu apa lagi yang akan berhasil. Para dewa sedang mempermainkanku. Chen Xiaobei kembali ke Gunung 100 Binatang dan melihat Feng Qin yang sedang menggali lubang bersama beberapa prajurit roh. Dia tidak ingin mengganggu Feng Qinyang, jadi dia segera pergi mencari ruangan kosong untuk mulai membuat pil penambah kekuatan tubuh. Ramuan yang saya gunakan semuanya barang biasa. Kalau begitu, saya bisa menggunakan 2 tungku sekaligus. Petik 1. Chen Xiaobei mengeluarkan tungku penempaan surgawi, serta kuali giok hijau yang baru saja ia peroleh. Yang pertama adalah barang biasa dan hanya dapat digunakan untuk membuat barang dengan tingkatan yang sama, sedangkan yang kedua dapat menghasilkan barang spiritual apapun di bawah peringkat 9 bintang. Kuali giok hijau itu bulat dan lebar, serta memiliki 3 penyangga dan 2 pegangan panjang seperti telinga di setiap sisinya. Ukurannya tidak terlalu besar, tetapi pengerjaannya sangat indah sehingga membuat orang menoleh 2 kali. Seluruh kuali itu terbuat dari giok zamrud. Terdapat ukiran yang menggambarkan bagua 5 atribut, pergeseran waktu, peta kosmos, dan rune kuno acak di setiap sudutnya, yang semuanya membuatnya tampak kuno dan megah. Seperti yang diharapkan dari harta karun roh Yuding Zhenren yang agung, gumam Chen Xiaobei sambil dengan hati-hati mengamati kuali dari setiap sudut. Merasa puas, dia mulai meracik pil-pil tersebut. Menurut petunjuknya, Chen Xiaobei harus memasukkan ramuan-ramuan itu ke dalam kedua tungku, dan mutiara roh gulma Cina harus dibelah menjadi 2 bagian yang sama dan dimasukkan ke dalam tungku. Hanya karena keberuntungan dan kebetulan ia berhasil mendapatkan barang berharga yang semakin meningkatkan khasiat pil tersebut. Mutiara itu sendiri bisa dijual seharga puluhan juta. Langkah terakhir, yang terpenting dari semuanya, Chen Xiaobei mulai berkonsentrasi saat dia menyalakan api transmutasi. Api spiritual juga merupakan api tingkat rendah yang hanya dapat menciptakan barang-barang biasa. Jika tidak ada pil spiritual yang dicampurkan, api itu akan sia-sia. Tentu saja, barang seperti itu memang tidak ada di bumi sejak awal. Ia mulai memasukkan api ke dalam tungku, prosedur terpenting yang ia sebutkan. Suhu, intensitas api, daya, dan banyak faktor kecil lainnya harus ditangani dengan hati-hati. Kesalahan perhitungan sekecil apapun akan menghasilkan pil dengan kualitas lebih rendah, sementara kegagalan mengendalikan api dengan benar akan merusak seluruh proses. Jika itu terjadi, yang tersisa dari bahan-bahan berharga itu hanyalah tumpukan abu yang tidak berharga. Di sisi lain, jika nyala api optimal, proses pembuatan ramuan akan menghasilkan 1 hingga 3 pil. Namun, jika seseorang menghasilkan nyala api yang dibuat dengan memperhatikan detail terkecil, ada kemungkinan untuk menghasilkan lebih dari 3 pil. Namun, hal itu sangat jarang terjadi dan hanya mungkin bagi seseorang yang memiliki pengalaman panjang. Inilah yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seorang alkemis. Banyak pelajar gagal memahami cara mengatur nyala api. Hal itu, dan tekanan menghadapi kerugian besar, membuat banyak pemula menyerah. Dan itulah mengapa para alkemis merupakan golongan yang sangat langka. Banyak yang percaya proses ini sulit, tapi tidak bagi saya. Chen Xiaobei berkonsentrasi dan mengendalikan setiap detail hingga ke detail terkecil.
Meskipun sulit untuk menyempurnakan kemampuan seseorang dalam api roh, kemampuan itu dapat disesuaikan hanya melalui pikiran penggunanya. Yang perlu dilakukan Chen Xiaobei hanyalah mengikuti instruksi dalam buku panduan dan mengendalikan api tersebut sesuai petunjuk. Hal itu bahkan menjadi lebih mudah berkat hati rohnya. Chen Xiaobei membalikkan telapak tangannya dan menyalurkan api ke tungku penempaan surgawi dan kuali giok hijau, tempat pil pembakar tulang dan pil peningkatan kehidupan Tai dibuat. Baiklah, sudah selesai. Kurasa aku hanya perlu menunggu 3 hari untuk melihat hasilnya. Chen Xiaobei langsung merasa lega setelah api dimasukkan ke dalam kuali. Biasanya, pembuatan pil membutuhkan waktu hingga 10 hari atau lebih. Namun, Chen Xiaobei hanya membutuhkan 3 hari berkat penggunaan benda roh dan api spiritual untuk membakar ramuan tersebut. Setelah kembali ke Wolong Mansion, Chen Xiaobei membersihkan diri dan mulai mengerjakan modifikasi buku-buku panduan seni bela diri. Dia memodifikasi jurus langkah kilat menjadi jurus penjelajah langit serta teknik pergeseran otot dan tulang menjadi jurus penghancur otot dan tulang. Sekarang, dia memiliki 6 buku panduan seni bela diri yang telah dimodifikasi. Berdasarkan standar lelang yang dia hadiri terakhir kali, 100 juta yuan adalah harga awal untuk setiap buku panduan bela diri. Singkatnya, dia memiliki 600 juta yuan sejak awal. Saatnya mengunggahnya ke Weibo. Chen Xiaobei memilih beberapa kalimat dari buku panduan dan mempostingnya di Weibo beserta tanggal 10 hari kemudian. Dia juga dengan cermat memilih area cakupan sebagai seluruh kota naga. Begitu dia membuat unggahan itu, komentar membanjiri seperti badai, sebagian besar menyatakan betapa mereka menginginkan buku panduan tersebut dan seberapa jauh mereka bersedia melakukan perjalanan untuk mendapatkannya. Dari situ saja, Chen Xiaobei tahu bahwa lelang akan berjalan lancar, dan dia pasti akan mendapatkan lebih dari 600 juta yuan. Malam berikutnya, Chen Xiaobei merawat dirinya dengan sangat teliti sebelum meninggalkan mansion. "Kamu bisa melakukannya. Kamu masih muda," serunya pada bayangannya sendiri di kaca spion. Petualangan besar untuk meraih keperawanan dimulai di sini. Kegagalan tidak bisa diterima. Pintu kantor CEO terbuka perlahan sebelum seorang wanita seksi bergegas keluar. Ia mengenakan pakaian ketat, dan kakinya dibalut stoking hitam. Ada beberapa dokumen di tangannya, sepertinya dia adalah seorang karyawan. "Sekretaris Ma, bolehkah saya masuk sekarang?" tanya Bai Zunyu. Dia sudah menunggu di luar cukup lama. "Memem." Wanita itu tidak mengatakan apapun, dan hanya mengangguk. Sepertinya ada sesuatu di mulutnya, dan dia tidak bisa berbicara saat itu. Bai Xiaobei mengangkat alisnya dan menyeringai jijik. "Aku baru saja bertemu suamimu," katanya mengejek. "Kurasa ada yang selingkuh darinya." "Hehehe, Nif." Wanita itu tersipu, menatapnya tajam sekali, lalu cepat-cepat pergi. Begitu memasuki kantor, Bai Zunyu langsung bisa mencium aroma feromon di udara. Ada seorang pria berbaring di sofa, yang bahkan tidak repot-repot mengancingkan celananya. Tak perlu dikatakan lagi, sesuatu yang tidak senonoh baru saja terjadi di kantor ini. "Tuan Yap, sejak kapan Anda tertarik pada wanita dewasa?" Bai Zunyu menyeringai jahat. "Aku tidak pernah menolak wanita manapun. Lagi pula, daya tarik wanita dewasa bisa membuat siapapun tergila-gila," balas Yap Tialin dengan tegas. "Hahaha. Tuan Yap, sepertinya Anda memang sangat berpengalaman dalam berurusan dengan wanita juga. Saya kagum. Jangan cuma berdiri di situ dan tersenyum. Sudahkah kau melakukan hal yang kukatakan?" tanya Yap Tianlin dengan tidak sabar. "Jangan khawatir, Tuan Yap. Semuanya sudah beres. Tapi saya tidak mengerti. Mengapa Anda ingin menghancurkan reputasi Lin Xiang? Lagi pula, ada cukup banyak miliarder dan tokoh penting yang menghadiri lelang yang diadakan oleh organisasi kita sendiri. Saya rasa ini tidak baik untuk kita. Kau benar-benar babi bodoh. Lin Xiang adalah VIP bahkan bagi para pemain kunci di kota naga. Aku akan menyelamatkannya seperti pahlawan saat dia dalam kesulitan di lelang. Bukan hanya aku akan mendapatkan simpati dari setiap tokoh besar di kota, aku juga akan merebut hatinya dan bersenang-senang dengannya setelah lelang. Ini sungguh fantastis. Luar biasa. Tuan Yap, Anda terlalu pintar. Tapi mengapa Anda membiarkan saya mengejarnya jika Anda tertarik padanya sejak awal?" tanya Bai Zunyu dengan bingung. "Aku memanfaatkanmu untuk menghilangkan beberapa keraguan. Sebelumnya, aku mendengar bahwa Lin Xiang punya pacar. Akan sangat memalukan jika aku mengetahui bahwa dia sudah punya pacar setelah aku mendekatinya. Sekarang semuanya sudah jelas, aku bisa mendapatkannya sekaligus menyingkirkan bocah itu." Tingkat keberhasilan rencana ini 100%. Akhirnya sebuah ide cemerlang muncul di benak Bai Zunyu. "Tuan Yap adalah seorang legenda. Ini rencana yang matang. Aku hanyalah babi bodoh dibandingkan denganmu." Bai Zunyu bersujud di hadapan Yap Tianlin dengan takjub. Namun, bagi orang lain, Yap Tianlin benar-benar menjijikkan, bahkan para penipu dan oportunis di kota naga pun tak bisa dibandingkan dengannya.
Tak heran jika ia bisa begitu sukses dalam pekerjaannya dan mencapai posisi yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Hidup itu seperti bermain catur. Hanya orang pintar yang bisa memanipulasi permainan dan menang. Orang bodoh bahkan tidak akan tahu apa yang ingin mereka lakukan selanjutnya. Yap Tianlin tersenyum. Seolah-olah dia mengendalikan semuanya. Hotel Hilda. Hotel bintang 6 di kota naga ini merupakan properti yang dimiliki langsung oleh organisasi Yap. Hari ini, ruang dansa mewah di dalamnya telah didekorasi dan diatur untuk acara lelang. Meja bundar ditempatkan di salah satu bagian, dengan teh dan buah-buahan diletakkan di atas meja untuk para tamu. Seluruh ruangan dipenuhi oleh politisi, miliarder, dan orang-orang dengan status khusus. Chen Xiaobei dan Lin Xiang merasa tidak nyaman berada di antara mereka, dan Lin Nan sama sekali tidak menyukai acara tersebut. Dia segera meminta izin begitu mereka tiba dan berlari ke suatu tempat untuk bersenang-senang. Itu berarti Lin Xiang harus menggantikannya. Bukan karena identitas istimewanya yang membuatnya wajib ikut serta dalam acara semacam ini. Acara akan segera dimulai, dia mengerutkan bibir dan berbisik. Kita tinggal sebentar saja dan pergi setelah Yap Tianlin selesai berpidato. Sepertinya seseorang menantikan hal-hal menyenangkan nanti, kata Chen Xiaobei dengan gembira. Kau yang menantikannya, bukan aku. Aku akan membatalkannya jika kau menggodaku lagi. Lin Xiang cemberut. Wajahnya memerah seperti tomat. Sayangnya, kau tidak bisa membatalkannya. Aku sudah bicara dengan Moonlord tadi, dia bilang kita berdua akan kehilangan keperawanan kita malam ini. Cek. Kita pasti sudah melakukannya belasan kali kalau kau kenal Moonlord. Lin Xiang memutar bola matanya ke arahnya. Kita lihat saja nanti. Chen Xiaobei menyeringai, dan mengirim pesan lagi kepada Moonlord untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Dia menerima balasan dengan cepat. Jangan khawatir, silakan saja, saya akan memastikan tidak ada yang mengganggu, selamat bersenang-senang. Chen Xiaobei akhirnya merasa lega ketika melihat balasan dari Moonlord. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu. Tiba-tiba, suara tajam dan marah terdengar dari pintu masuk. Lin Xiang, dasar jalang. Aku tahu kau punya wajah cantik. Tapi berani-beraninya kau menggunakannya untuk membuat pacarku selingkuh, Wang Yanrong. Semua pasang mata tertuju pada wanita yang berteriak di pintu masuk. Wanita itu tampak berusia sekitar 28 tahun, mengenakan riasan tebal serta pakaian yang agak mencolok. Dia berteriak dan berjalan menuju Lin Xiang seperti iblis dengan cakar yang terhunus. Apa yang kau bicarakan? Aku bahkan tidak mengenalmu. Lin Xiang mengerutkan kening. Dia belum pernah bertemu wanita itu. Tentu saja kau tidak mengenalku. Kekasihku ingin putus denganku begitu kau muncul dalam hidupnya. Dia bahkan mengusirku dari rumahnya. Kau jalang sialan. Kau mencuri kebahagiaanku. Wang Yanrong terus berteriak sekeras yang dia bisa. Bukan aku. Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Lin Xiang bingung. Hentikan sandiwara sok kasihanmu. Dasar jalang, nama pacarku Bai Zunyu. Katakan padaku kau tidak mengenalnya. Katakan padaku kau tidak membuatnya selingkuh dariku. Tiba-tiba, kerumunan itu mulai bergumam. Sekarang aku ingat. Wang Yanrong adalah pacar Bai Zunyu. Mereka berdua masih bermesraan di depanku belum lama ini. Jadi, Lin Xiang benar-benar membuat Bai Zunyu selingkuh dari pacarnya. Nona Lin terlihat sangat murni dan polos. Tapi pada akhirnya, dia hanyalah wanita jahat lain yang merusak kebahagiaan orang lain. Para elit kota naga mengerutkan kening. Di antara mereka terdapat berbagai politisi yang mengetahui identitas asli Lin Xiang. Perintah bahkan telah diberikan dari atas agar mereka mengawasi Lin Xiang dalam keadaan apapun sehingga Dr. Lin tidak terganggu dari penelitiannya. Namun, jelas sekali dia kalah dalam perdebatan melawan Wang Yanrong. Beberapa orang ingin ikut campur, tetapi mereka pun akan ikut terseret. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah kerumunan orang yang menonton dengan cemas dan tidak melakukan apapun. Tuan Yap, ini hebat, kata Bai Zunyu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah keluar untuk menghadapi Wang Yanrong itu, dan Lin Xiang akan berhutang budi besar kepada Anda. Para politisi berpengaruh itu pasti akan mengingat perbuatan baik Anda. Itulah yang saya sebut membunuh dua burung dengan satu batu. Luar biasa. Yap Tianlin hanya berdiri di sudut, tetap diam dan tersenyum. Dia benar-benar yakin bahwa dia telah mengendalikan semuanya. Sementara itu, situasinya hampir mencapai titik didih. Lin Xiang, yang selalu pemalu dan pendiam, pada dasarnya membeku ketika Wang Yanrong menghujaninya dengan pertanyaan demi pertanyaan. Dia tak berdaya di bawah tatapan semua orang di kerumunan. Sekarang bagaimana? Tak bisa berkata-kata. Aku akan memberimu pelajaran hari ini, teriak Wang Yanrong, lalu mengambil gelas dengan maksud untuk menyiramkan isinya ke Lin Xiang. Tidak apa-apa. Biarkan mereka berdua menyelesaikan dramanya, kata Chen Xiaobei dengan tenang.
Dia tidak khawatir, dan bahkan menekankan kata keduanya, karena dia mencium adanya sesuatu yang tidak beres. Seperti yang diperkirakan, Yap Tianlin berteriak pada saat kritis. Kerumunan orang terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Wajahnya yang tampan dan auranya yang karismatik menunjukkan bahwa dia memang seorang elit super di Jianghu. Di antara keempat tuan muda kota naga, dia selalu menjadi yang paling cemerlang. Dia tampan, sukses, berasal dari keluarga berpengaruh, dan memiliki masa depan yang cerah. Dia adalah segalanya yang diimpikan setiap gadis. Meskipun dia biasanya menggunakan cara-cara licik untuk mendapatkan wanita, masih ada lebih dari cukup wanita yang mau tidur dengannya. Nona Wang, demi keluarga Yap, mohon tenang. Kita bisa membicarakannya. Yap Tianlin tersenyum. Wang Yanrong melemparkan gelas sampahnya ke wajah Yap Tianlin sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya. Pangeran muda yang tampan itu berubah menjadi katak basah, membuat semua orang takjub. Kau, apa yang sebenarnya kau lakukan? Yap Tianlin benar-benar terkejut. Karena sudah kehilangan kendali, rencananya yang semula bertujuan meraih dua keuntungan sekaligus pun sirna, sementara ia mulai kehilangan ketenangannya. Ia belum pernah dipermalukan sejak muda, terutama dalam acara formal seperti ini. Kenapa aku harus tenang demi keluargamu? Jalan itu mencuri kekasihku. Kau musuhku jika kau membantunya. Pergi sana atau aku akan membakarmu sampai mati. Wang Yanrong memoceh seperti orang gila. Tiba-tiba, dia mengeluarkan korek api dari sakunya, dia benar-benar siap membakar Yap Tianlin. Ya Tuhan! Kau! Jangan marah. Yap Tianlin sangat ketakutan. Tubuhnya yang basah kuyup oleh alkohol, paling banter ia akan cacat jika Wang Yanrong menjatuhkan korek api ke tubuhnya. Aku tidak peduli padamu. Pergi dari sini kalau kau tidak mau mati, teriak wanita itu. Saat ini, bahkan keluarga Yap pun tidak berarti baginya. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Yap Tianlin segera berlari ke belakang panggung. Dia tidak pernah menyangka Wang Yanrong bisa sekejam itu, mustahil untuk berunding dengannya. Dia akan mendapat masalah besar jika bersikeras membujuknya. Astaga, wanita itu galak sekali. Dia baru saja menamparkan wajah Tuan Yap dengan keras. Bos Yap baru saja mempermalukan dirinya sendiri. Situasinya akan semakin serius. Ya, dikejar-kejar oleh seorang wanita di tempat umum. Reputasi keluarga Yap telah hancur. Para hadirin takjub. Mereka tidak akan percaya apa yang baru saja terjadi jika mereka tidak menyaksikannya sendiri. Semua elit itu menggelengkan kepala saat dia lari. Secara lahiriah, dia hanya kehilangan muka, tetapi para elit juga sudah berpikir betapa tidak dewasa dan tidak dapat diandalkannya dia. Singkatnya, dia telah menerima pukulan berat dengan konsekuensi yang luar biasa. Xiao Bei, apa yang sedang terjadi? Tanya Lin Xiang dengan ragu. Hanya sekumpulan badut yang mencoba menghibur kita. Chen Xiao Bei mengangkat bahu. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kejadian itu, dia memandang Wang Yanrong seolah-olah sedang memandang badut lain. Di belakang panggung. Tuan Yap, izinkan saya membantu Anda membersihkannya, seru Bai Zunyu sambil berlari ke arah Yap Tianlin dengan serbet di tangan. Bai Zunyu mendapat balasan berupa tamparan keras dari Yap Tianlin, dan jatuh kesakitan ke tanah. Sialan kau! Bukankah kau bilang kau sudah mengendalikan semuanya, teriak Yap Tianlin. Aku sudah melakukan apa yang kau suruh. Aku berjanji akan membayarnya asalkan dia menyiramkan alkohol ke Lin Xiang. Apakah kau sudah menyuruhnya berhenti bertingkah seperti perempuan gila setelah aku muncul? Tanya Yap Tianlin dengan geram. Itu. Aku tidak memberitahunya karena kau tidak menyebutkannya. Aku tidak berani mengambil keputusan sendiri, jawab Bai Zunyu sambil berkeringat deras di dahinya. Yap Tianlin merasa seperti terjebak dalam serbuan seribu kuda. Tidak heran Wang Yanrong begitu berani mempermalukannya, dia telah diperintahkan untuk mengabaikan konsekuensinya. Bodoh. Kau memang tak punya harapan. Aku baru saja mempermalukan diriku sendiri di depan semua orang. Dasar babi sialan. Tolol. Persetan denganmu. Dengan marah, Yap Tianlin terus menendang dan memukul Bai Zunyu. Rekan satu tim yang bodoh seperti dia memang yang terburuk. Ike. Bai Zunyu meringkuk dan mencoba melindungi dirinya saat terkena pukulan, tetapi tidak berani membalas. Sementara itu, amukan Wang Yanrong di acara lelang masih berlanjut. Dia mengambil segelas anggur lagi. Dasar jalang. Akan kuberi kau pelajaran sekarang. Aku tak akan berhenti meskipun raja ada di sini. Wanita, kamu sakit. Sebuah suara tiba-tiba memanggil. Itu Chen Xiaobei, meskipun kedengarannya seperti dia sedang bercanda. Kau sakit. Seluruh keluargamu sakit. Bahkan Yap Tianlin melarikan diri dariku. Urus urusanmu sendiri, teriak Wang Yanrong sambil menatap tajam Chen Xiaobei. Apa aku terlihat seperti orang bodoh bagimu?
Bagaimana mungkin kau bisa menjadi dokter di usia semuda ini, kata Wang Yanrong dengan nada gelap sambil menatap Chen Xiaobei dengan angkuh. Jangan coba-coba mengalihkan topik. Aku tidak akan mengubah pendirianku apapun yang kau katakan. Anak itu terlalu naif. Alasan konyolnya tidak akan pernah berhasil pada Wang Yanrong, wanita itu baru saja mempermalukan Yap Tianlin. Mengapa dia harus mendengarkannya? Benar sekali. Aku yakin dia akan memukulinya. Wanita itu gila. Tidak ada hal yang tidak akan dia lakukan. Kerumunan orang berceloteh, tetapi tetap tidak berbuat apapun untuk membantu. Mereka jelas takut pada Wang Yanrong setelah apa yang dia lakukan pada Yap Tianlin. Meskipun demikian, Chen Xiaobei mengabaikan kerumunan dan hinaan Wang Yanrong, dan langsung menyampaikan pokok permasalahannya. Mulut dan hidung Anda sangat kering di pagi hari, Anda mengalami insomnia, dan Anda mudah marah. Namun, nafsu makan Anda sangat baik. Anda selalu merasa ngidam. Bagaimana kau tahu? Wang Yanrong benar-benar terkejut. Dia takjub dan tak percaya, pemuda itu tidak memeriksa denyut nadinya atau menanyakan hal lain. Cara dia mendiagnosisnya sungguh ajaib, tak seorang pun akan mempercayainya jika mereka tidak melihatnya secara langsung. Sekarang kau percaya padaku. Kau benar-benar sakit. Chen Xiaobei menyeringai. Jadi, aku benar-benar sakit. Ceritakan lebih lanjut. Apa yang sebenarnya terjadi? Wang mengerutkan kening dan bertanya. Ada yang salah dengan perutmu. Energi ki perut terperangkap di dalam tubuhmu, dan kamu perlu melepaskannya. Bagaimana cara melakukannya? Tanya Wang Yanrong dengan ragu. Mudah. Lakukan saja seperti yang saya lakukan dan tekan di sini. Chen Xiaobei menekan jarinya pada denyut kihainya. Apakah itu semacam jebakan? Tanyanya ragu-ragu. Anda adalah pasiennya, terserah Anda. Penyakit ini sebenarnya tidak mematikan. Dalam skenario terburuk, Anda akan menjadi gemuk karena gangguan endokrin. Apa yang barusan kau katakan? Ekspresi Wang Yanrong langsung berubah. Ia berusia 20-an, usia di mana para wanita sangat memperhatikan penampilan fisik mereka. Menghilangkan semua keraguannya, ia dengan cepat meniru gerakan Chen Xiaobei. Ya, benar. Tekan lebih keras. Siang-siang, tahan napasmu. Chen Xiaobei diam-diam menarik tangan Lin Xiang dan menariknya beberapa langkah ke belakang. Hah! Lin Xiang tidak tahu apa yang sedang ia coba lakukan, tetapi tetap menahan napas. Terdengar suara aneh dari bagian belakang Wang Yanrong. Tak lama kemudian, aroma busuk langsung menyebar ke seluruh ruangan. Itu adalah kentut yang panjang dan keras. Astaga! Baunya menyengat. Kerumunan itu merasa jijik, dan dengan cepat mundur beberapa langkah. Namun, mereka tak berdaya di hadapan senjata biologis itu, dan mulai menahan napas seperti yang dilakukan Chen Xiaobei dan Lin Xiang. Bajingan! Beraninya kau memperdayaiku. Wang Yanrong sangat malu hingga ingin menggali lubang untuk mengubur dirinya sendiri. Aku tidak sedang mempermainkanmu, Chen Xiaobei mengangkat bahu. Hanya saja, ki perut itu sebenarnya kentut. Tadi, kau kentut lewat mulut. Sekarang, aku mengajarimu cara yang benar untuk mengeluarkan gas di dalam perutmu. Kau seharusnya bersyukur. Kaulah yang kentut dari mulutmu. Jadi, kau hanya mencoba membantu jalan kecil itu. Kenapa aku percaya padamu? Wang Yanrong menatapnya dengan tajam. Sepertinya kentutmu semakin banyak. Chen Xiaobei tertawa mengejek dan mundur beberapa langkah bersama Lin Xiang. Dasar bajingan. Jangan lari dariku. Tidak mungkin Wang Yanrong akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Dia melangkah maju, berniat mengejar. Kentut-kentut yang memekakkan telinga keluar setiap kali dia bergerak, memenuhi ruangan dengan bau yang mengerikan lagi. Kerumunan orang segera bubar, mereka tidak tahan lagi dengan bau busuk itu. Bahkan Wang Yanrong sendiri merasa sangat jijik hingga menutup matanya karena kesal. Dia tidak berani melangkah lagi, dia takut sesuatu yang lebih menjijikkan akan keluar dari tubuhnya. Astaga! Dia benar-benar luar biasa. Kentutnya lebih dahsyat daripada bom kimia. Tidak. Kurasa kentutnya lebih dahsyat daripada bom nuklir. Sebaiknya kita bawa saja dia ke medan perang. Ini menjijikkan sekali. Aku pergi, aku akan mati jika tinggal di sini lebih lama lagi. Tak seorang pun ingin tinggal di ruang dansa lebih lama lagi. Ruangan itu kosong dalam hitungan menit. Bajingan! Kau akan mati, teriak Wang Yanrong dari tempat dia berdiri. Dia hanya ingin bunuh diri, terlalu memalukan baginya untuk terus hidup. Chen Xiaobei dan Lin Xiang meninggalkan hotel ketika Lin Xiang menoleh kepadanya. Xiaobei, apakah dia baik-baik saja? Tanyanya lembut. Dia baik-baik saja, jawabnya. Penyakitnya juga nyata. Aku hanya mengajarinya cara yang lebih langsung untuk melepaskan gas di dalam dirinya. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa menyalahkan siapapun karena berani mempermalukan siang-siangku di depan semua orang. Aku hanya membuatnya membayar, dan dia benar-benar dipermalukan sebagai balasannya.
Kau sangat manis. Kurasa aku tidak perlu khawatir meskipun langit runtuh selama kau bersamaku, seru Lin Xiang, sambil memegang lengannya dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Tentu saja, kata Chen Xiaobei dengan serius. Lagi pula aku orangmu, aku akan membantumu apapun yang terjadi. Kau belum menjadi milikku. Lin Xiang mendesah lembut. Oh, tapi kita bisa melakukan sesuatu tentang itu. Ayo pulang sekarang. Hehehe. Chen Xiaobei merangkul pinggangnya saat mereka bergegas pulang. Di belakang panggung. Aku sudah muak. Aku benar-benar muak. Bajingan itu baru saja menghancurkan lelangku dan juga citra sempurnaku. Aku akan membunuhnya. Membunuhnya, teriak Yap Tianlin histeris. Lelang tersebut merupakan acara besar bagi organisasi Lintian. Meskipun barang-barang yang dilelang agak kurang menarik, para tamu yang hadirlah yang menjadi daya tarik utama acara tersebut. Mengundang mereka ke lelang ini saja sudah tidak mudah, dan mulai sekarang mereka akan selalu teringat akan bom beracun di lelang Yap Tianlin setiap kali melihatnya. Bagaimana mungkin mereka masih bisa menjalin kemitraan setelah insiden menjijikkan seperti itu? Lin Xiang menyalakan beberapa lilin dan mengeluarkan sebotol anggur merah ketika dia dan Chen Xiaobei tiba di rumahnya. Bagus. Chen Xiaobei tersenyum. Segelas kecil anggur bisa menambah suasana romantis. Suasananya santai. Dia tidak perlu khawatir tentang tingkat keberhasilan kehilangan keperawanannya, lagi pula, Moonlord sudah memberikan jaminannya. Botol anggur ini dari ayah saya. Saya dengar anggur ini diproduksi di kebun anggur Eropa. Kualitasnya pasti cukup bagus. Meskipun saya belum pernah mencicipi anggur berkualitas premium seperti ini sebelumnya. Lin Xiang mengeluarkan 2 gelas anggur dan menuangkan minuman beralkohol merah delima yang berkilauan di bawah cahaya lilin yang hangat dan menenangkan. Suasana menjadi berat dengan gairah. Keduanya saling menatap mata. Perasaan mereka satu sama lain sangat kuat, dan terus tumbuh setiap menitnya. Rasa malu, bersalah, atau canggung apapun lenyap bersama lilin. Lin Xiang mengerutkan bibir sambil menyesap beberapa tegukan anggurnya. Ia mulai tersipu, dan Chen Xiaobei merasa itu sangat menggemaskan dan menggoda. Ia tak sabar untuk mendorongnya ke tempat tidur dan menerkamnya. Xiaobei. Bibirnya sedikit terbuka. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada Chen Xiaobei, dan saat ini, dia memiliki keberanian untuk mengatakannya. Saya ingin memeriksa meteran air Anda, teriak seorang wanita. Petik 2 titik. Ini sudah jam 9 malam. Mengapa ada orang di sini untuk memeriksa meteran air rumah saya? Lin Xiang merasa bingung. Chen Xiaobei hampir muntah darah. Tuan bulan itu pembohong besar, pikirnya. Dia berjanji padaku bahwa aku akhirnya bisa kehilangan keperawananku malam ini. Ini membuatku gila. Aku pasti akan memberinya pelajaran nanti. Biar ku periksa. Pasti ini semacam lelucon. Murni dan polos, kemungkinan adanya kecurangan sepertinya tidak pernah terlintas di benak Lin Xiang. Dia berdiri, berniat membuka pintu dan membiarkan orang yang memanggil itu masuk ke rumahnya. Biarkan aku yang pergi duluan. Chen Xiaobei segera menghentikannya. Ini tidak biasa. Rumah Lin Xiang dijaga ketat, dan mustahil bagi siapapun untuk masuk begitu saja dan bermain-main. Chen Xiaobei berjalan menuju pintu dan mengaktifkan mata api tatapan emasnya. Pintu itu menjadi transparan, dan dia melihat seorang wanita berpenampilan biasa dengan rambut merah berdiri di luar. Tangan kanannya memegang belati, dan ada deretan pisau di dalam jaketnya juga. Sepatu hak tingginya terbuat dari logam, dan dia bahkan melihat pisau kecil tersembunyi di dalam branya. Dia tidak datang ke sini untuk memeriksa apapun, dia datang ke sini untuk mengambil nyawanya. Ada 5 pria berotot yang berdiri di belakangnya juga, masing-masing memegang senjata yang berbeda. Wanita berambut merah itu mengetuk pintu lagi, sebelum menoleh dan melirik salah satu pria, seorang pria berkulit hitam dan berotot. Sambil mengangguk, dia berjalan menuju pintu dan bersiap untuk menendang kunci pintu dengan kekuatan brutalnya. Suara mendesing. Namun sebelum kakinya mencapai pintu, pintu itu tiba-tiba terbuka. Chen Xiaobei telah mengetahui rencana mereka, dan dengan cepat meraih kaki pria berbaju hitam itu dan mendorongnya ke atas. Pria berbaju hitam itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Dengan menyalurkan kekuatan naga ke kakinya, Chen Xiaobei melancarkan tendangan kekuatan Dewa King Kong yang dahsyat ke tulang punggung pria berkulit hitam itu. Kecepatan gerakannya secepat kilat, tindakannya tanpa ampun. Retakan. Terperangkap tak berdaya karena berada di udara, pria berkulit hitam itu terlempar dan mendarat di atas sekutunya sendiri setelah suara retakan menggema di udara. Para pria berotot lainnya juga ikut jatuh. Ike. Keteguhan hati pria kulit hitam itu hancur. Tidak ada kesempatan baginya untuk pulih dari itu. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, lalu mulai menjerit kesakitan. Sementara itu, para pria berotot lainnya panik. Pria berkulit hitam itu adalah yang terkuat di antara mereka, tetapi dia dikalahkan hanya dengan 1 tendangan. Wow, bocah itu kuat sekali.
Keempat pria yang tersisa tampak ketakutan di mata mereka. Sebelumnya, mereka mengeluh tentang betapa sederhana dan membosankannya misi itu. Membunuh seorang pemuda sama sekali bukan tantangan bagi mereka, mereka tidak pernah menyangka dia akan melawan. Tenanglah. Wanita berambut merah itu juga sangat terkejut, tetapi dengan cepat menenangkan dirinya. Dia memang hebat, tapi jangan lupa bahwa aku adalah pembunuh bayaran internasional kelas A. Aku tidak pernah gagal melumpuhkan target apapun. Karena anak itu menginginkan kematian, jangan mengecewakannya dan gunakan kartu andalan kita. Tidak ada ledakan, sebaliknya, rumah besar itu dipenuhi asap. Bom asap, seru Chen Xiaobei lega. Dia berpikir suara ledakan akan menarik perhatian pasukan khusus Thunder Kirin. Ketika mereka tiba, para pembunuh tidak akan bisa melarikan diri dari tempat kejadian meskipun mereka berhasil membunuh Chen Xiaobei. Namun, ledakan bom asap itu cukup senyap. Bom asap itu juga cukup efektif, halaman depan rumah besar itu diselimuti asap, yang tak lama kemudian mulai menyebar ke dalam rumah besar tersebut. Batuk, batuk. Xiaobei, apa kau baik-baik saja? Lin Xiang memanggil. Aku sangat sulit bernapas di tengah asap ini. Aku baik-baik saja. Jangan keluar. Gunakan handuk basah untuk menutupi mulut dan hidungmu. Kau akan mati. Jaga dirimu dulu sebelum menjaga orang lain. Wanita itu tertawa sinis. Dia terdengar sangat yakin bahwa dia bisa membunuh Chen Xiaobei tanpa ragu. Dua pria berotot menyerang Chen Xiaobei dari kiri dan kanan secara serentak. Ternyata ejekan wanita itu hanyalah pengalihan perhatian, dan kedua pria itu ada di sana untuk menyergapnya saat dia lengah. Mereka masing-masing memegang belati, salah satunya mengarah ke jantung Chen Xiaobei dan yang lainnya ke tenggorokannya. Manusia biasa pasti akan terbunuh sebelum menyadari apa yang terjadi. Justru karena itulah wanita berambut merah itu begitu yakin akan keberhasilannya. Namun, dia sama sekali tidak menyadari tatapan emas berapi milik Chen Xiaobei. Asap biasa tidak akan mempengaruhinya, dan serangan cepat serta brutal yang memanfaatkannya sebagai tameng pun menjadi sia-sia. Pemuda itu sudah memikirkan cara untuk menetralkan serangan mereka. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.